kita semua. Halo Sobat Kuliner Ramadan tahun 1447 Hijriah. Persembahan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2026. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa hari ke-13 ya, kalau nggak salah sebentar lagi berarti kita udah mau lebaran ya, udah nggak terasa ya, inilah hari-hari kita untuk menambah kebaikan. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita akan membahas tema mengenai wakaf produktif sebagai investasi abadi. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Iga Mawarni dan saat ini kita telah kedatangan tamu yang istimewa dan spesial banget nih, yaitu Ibu Eni Yulia Siska. Nah, sebelum mulai kita sapa dulu nih ibunya. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Gimana Bu? Gimana Bu? Puasanya hari ini lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya Bu. Sebelum kita masuki sesinya nih Bu, sapa dulu dong sahabat kuliner Ramadan yang lagi nonton di rumah. Oke. Halo sahabat kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kondisinya hari ini? Masih sehat? Masih semangat puasanya? Insya Allah ya. Insya Allah kita sampai dengan akhir puasa masih dalam kondisi sehat. Oke Bu, jadi hari ini itu kita akan membahas mengenai investasi nih Bu. Tapi Bu, investasi yang akan kita bahas ini bukan saham, bukan juga kripto, tapi wakaf nih Bu. Gitu ya. Mendengarkan istilah wakaf ini terlintas di benak Iga itu tanah kuburan nih Bu, atau masjid yang sepi. Emangnya anak muda Gen Z zaman sekarang ini perlu ya Bu memperhatikan hal tersebut? Nah, itu penyakitnya. Iya. Jadi kita sering memikirnya, berpikiran bahwa kalau ngomongin masalah wakaf, bicaranya sudah nantilah akhirat ya, urusan akhirat, nunggu sudah tua, nunggu sudah sakit-sakitan, nunggu sudah tidak kuat lagi bekerja, baru mau wakaf dengan akhirat. Padahal sebenarnya yang namanya wakaf produktif itu adalah bisnis di dunia yang nanti manfaatnya akan kita dapatkan di akhirat. Jadi kita tidak usah nunggu tua segala macam baru mau berwakaf. Sekarang pun kita bisa berwakaf. Jadi tidak mesti juga. Terus kita juga tidak mesti harus berwakaf tanah ya. Jadi bisa dalam bentuk uang juga. Jadi kalau diibaratkan kalau kita bersedekah itu ya, bedanya dengan sedekah dengan wakaf itu, kalau sedekah kan seolah-olah kita itu memberikan ikannya. Jadi yang kita berikan itu ikan langsung dimakan habis. Tapi kalau wakaf, nah kita tuh ngasih kolamnya, kolam ikannya. Jadi ikannya berkembang biak, kolamnya masih ada, manfaatnya jalan terus. Nah, itu lebihnya wakaf. Jadi berkesinambungan terus ya. Oke, Ya. analogi Ibu tentang kolam ikan tadi sangat menarik, tapi teknisnya gimana nih Bu? Misalnya seperti ini, Iga punya uang 50.000 nih. Uang 50.000 ini Iga taruh di dalam kotak amal. Nah, itu kan sedekah nih Bu. Tapi gimana sih biar uang ini bisa menjadi wakaf yang produktif? Oke. Bagus tuh pertanyaan. Jadi kalau dari Iga mau ngasih uang 50.000, bagus, itu namanya sedekah, masukkan ke kotak amal. Tapi nanti oleh di masjid ya, itu di masjid. Jadi kalau di masjid nanti oleh pengurus masjid diambil untuk pembiayaan, dibiayai kegiatan yang ada di masjid tersebut. Misalkan untuk kegiatan sholat Jumat, kemudian untuk kegiatan yang lainnya. Kalau bulan Ramadan ada kegiatan kajian ibu misalnya, sudah dipakai habis. Tapi kalau wakaf tidak, duit 50.000 tadi dikumpulkan, nanti kita kumpulkan dari sekian banyak orang, dikumpulkan, duitnya sudah terkumpul 1 miliar, kita belikan gedung. Nah, kalau sudah kita belikan gedung, nanti ada yang nyewa gedungnya. Nah, kita dapat hasil tuh dari sewanya setiap bulan. Uang hasil itulah yang kita gunakan. Tapi ingat, gedung kita tadi masih. Iya, Nah, artinya duit yang Iga berikan 50.000 tadi untuk wakaf produktif tidak hilang, masih ada, masih jalan terus. Itulah yang namanya investasi abadi. Iya.
Nah, Bu, ini ada pertanyaan nih, Bu, titipan dari netizen. Katanya untuk cicilan motor aja masih nunggak, boro-boro mau wakaf tanah. Berarti katanya wakaf ini hanya ditujukan untuk para sultan-sultan saja. Gimana nih tanggapan Ibu? Nah, itu pernyataan yang salah ya. Itu pernyataan yang keliru. Jadi kalau wakaf itu tidak cuma harus nunggu kita kaya, nunggu kita sudah jadi sultan, istilahnya punya banyak duit untuk nyumbang tanah, untuk bangun masjid. Tidak mesti seperti itu. Jadi sekarang kan dunia ini berkembang ya. Itu pernyataan yang salah besar ya. Iya. Salah besar. Jadi kalau kita mau berwakaf itu tidak mesti harus nunggu punya tanah berhektar-hektar dulu baru mau berwakaf. Sekarang kan kita sudah bisa pakai wakaf uang atau wakaf melalui uang. Jadi dengan uang hanya bermodalkan uang 10.000 yang kalau dibelikan kopi aja nggak cukup, itu kita sudah bisa berwakaf. Jadi bisa juga dengan sarana. Kalau misalnya kita tidak punya duit tunai bisa pakai QRIS, ya, bisa transfer. Jadi serba mudah. Jadi tidak ada, bukan masalah ininya ya, bukan masalah tidak punya, tapi kita tidak prioritaskan saja sebenarnya. Kurang diprioritas Ya. Nah, wakaf uang sama wakaf melalui uang itu apa sih, Bu, bedanya? Karena kalau kita dengar kan wakaf uang sama wakaf melalui uang ini ya sama aja, uang juga gitu, beda tipis dia gitu. Pertanyaan bagus. Banyak orang beranggapan bahwa wakaf uang dengan wakaf melalui uang itu sama karena mirip-mirip. Iya, mirip. Tapi sebenarnya pada prinsipnya berbeda. Kalau wakaf uang itu kita mewakafkan uang, ya, harta kita dalam bentuk uang. Jadi aset wakafnya itu adalah uangnya. Nanti uang yang dikumpulkan itu yang diwakafkan itu akan dikumpulkan dan dikelola oleh nazir. Jadi nazir wakaf ini seperti manajer investasi lah, ya. Dia akan mengelola duit yang terkumpul itu digunakan ke instrumen keuangan, misalkan didepositokan duit tadi ke dalam deposito syariah. Nanti kan akan dapat bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itulah yang akan digunakan untuk kepentingan sosial, bisa untuk membiayai anak yang mampu atau untuk membantu pembiayaan modal dari usaha kecil menengah. Tapi kalau wakaf melalui uang, ini konsep di mana uang itu dijadikan alat untuk membeli aset. Jadi di sini objek wakafnya itu bukan uangnya, tapi aset yang dibeli tadi. Jadi kita misalkan kita nyumbang nih berwakaf nih 50.000. Nanti kita kumpulkan dulu, sudah dapat, ini baru kita belikan aset. Nah, yang jadi aset wakaf itu adalah barang yang kita beli tadi, bukan uangnya. Itu beda. Oh, berarti sistemnya itu kayak crowdfunding atau sokongan gitu, Bu, ya, patungan gitu. Ya, betul. Jadi tepat. Jadi seperti kayak kita sokongan rame-rame Ya, beli aset. Iya, jadi asetnya tadi masih, nanti kita dapat sahamnya nih dalam tanda kutip atau hasilnya berkepanjangan ya. Sampai abadi itu, sampai kita akhir kita sudah ada di dunia ini pahalanya ngalir terus nih. Ya, masih tetap jalan gitu. Ya, masih tetap jalan. Dan zaman sekarang ini kan banyak sekali nih kalau kita lihat penipuan yang berkedok donasi gitu ya. Gimana sih caranya supaya masyarakat itu mengetahui bahwa donasi mereka itu benar-benar digunakan untuk aset yang produktif, bukan malah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Ini penting sekali nih, pertanyaannya bagus sih. Jadi banyak orang buka rekening untuk donasi-donasi, kita harus selektif sebagai pewakaf yang cerdas. Kita harus selektif, lihat dulu apakah yang nazir ini tercatat di BWI atau tidak, di Badan Wakaf Indonesia. Kalau sekarang kan nazir pengelola wakaf itu harus bersertifikat dan tercatat di dalam Badan Wakaf Indonesia. Kenapa? Karena kalau dia tercatat di BWI, si nazir ini akan diaudit secara periodik. Jadi diaudit, jadi kita bisa melihat nih ada transparansi uang yang diwakafkan tadi diberikan apa,
apakah dibelikan mobil kan, apakah dibangunkan di gedung, apakah dijadikan dikelola dalam bentuk sawah, kita bisa cek, dan itu dilakukan bisa secara online, jadi terbuka ya. Nah, tapi kalau misalkan yang nazir yang tidak tercatat menggunakan rekening pribadi, nah itulah yang kekhawatiran kita. Jadi kita harus cerdas. Jadi dalam wakaf itu ada manajer investasinya ya Bu ya? Oh iya. Nah jadi ada nggak sih Bu contoh wakaf ini yang sudah berhasil kira-kira? Banyak sudah. Salah satunya contoh yang termasuk fenomenal ya kalau di Indonesia itu Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Banten. Itu rumah sakit pertama yang dibangun di Indonesia dari hasil wakaf produktif, mulai dari 10.000. Jadi orang berwakaf mulai dari 10.000 sampai 100.000 tuh. Akhirnya terbangun rumah sakit besar itu. Ini rumah sakit khusus mata. Dia memberikan sarana operasi katarak gratis dan juga pemeriksaan mata gratis untuk kaum duafa. Ada juga contohnya wakaf yang berhasil itu yang di Pondok Pesantren Gontor Darussalam. Itu ada bisnis-bisnis yang dibuka oleh dana dari wakaf produktif seperti misalkan koperasinya, ada percetakan, ada penggilingan padi, macam-macam. Nah itu hasil dari pengelolaan wakaf itu digunakan untuk membiayai santri-santri yang kurang mampu maupun operasional pondok, sehingga yang dibebankan kepada santri itu nggak besar. Nah kalau di Palembang sendiri ada nih namanya Rumah Sakit Terpadu Dompet Duafa. Tiga pernah lihat nggak yang di dekat jalan jembatan layang di Jakabaring gitu? Iya. Nah itu menuju ke kampus kita kan ada di sebelah kiri itu kan ada Rumah Sakit Dompet Duafa. Iya. Itu salah satu dari ini hasil dari wakaf produktif. Iya. Jadi banyak. Ada lagi yang lain masih banyak. Nah Bu, sebelum kita berakhir nih, ada satu pertanyaan lagi nih. Apa pesan Ibu untuk sobat Kurnia Ramadan yang lagi nonton nih? Mungkin ada yang lagi ngerasa stay atau ada juga yang merasa pengen punya peninggalan-peninggalan yang berharga. Oke. Jadi hidup kita ini kan tidak lama ya. Kita ini cuma sebentar. Paling lama juga kalau 60 tahun, kalau beruntung bisa sampai 70-80 tahun. Nah, mulai dari sekarang kita harus mikir nih, apa yang mesti saya lakukan untuk sebagai investasi saya nanti di akhirat. Jadi kalau makanan dijadikan pakaian itu kan nanti habis. Kalau makanan jadi kotoran. Tapi kalau misalkan kita tabung Bu, kalau kita tabung nanti jadi rebutan ahli waris. Nah, tapi kalau kita wakafkan, itulah sebenarnya harta kita yang akan menolong kita di akhirat. Yang tanpa kita sadari nanti kita dapat transferan pahala terus ini, walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi saya sarankan adik-adik mulai dari hari ini mari kita berwakaf. Tidak perlu nak nunggu kayu. Tidak perlu nak nunggu kaya. Mulai dari hal yang kecil. Iya, mulai dari hal kecil. Kalau saya punya 10.000, ya berwakaflah 10.000. Nah, kita berwakafnya sekarang sudah ada lembaga resmi, termasuk juga di Badan Wakaf sudah ada lembaga wakaf sendiri kita. Nah, itu butuh partisipasi kita semua untuk berwakaf. Nanti adik-adik mahasiswa yang kurang mampu bisa terbantu. Jadi tidak ada lagi istilahnya tidak selesai kuliah gara-gara tidak bayar UKT. Iya. Nah, iya, jadi ya, Bu, ya. yang adik-adik ini tanpa adik-adik sadari sudah melakukan kebaikan yang akan kita panen nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Oke nih Bu, jadi berakhir sudah nih sesi kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan tadi kan sudah kita bahas. Mengingat sebentar lagi nih waktu kita udah mau memasuki Ramadan nih Bu. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Tiga ucapin banyak terima kasih nih kepada Ibu Eni sudah bisa meluangkan waktunya untuk podcast pada hari ini. Sama-sama. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Iga Mawarni beserta seluruh kerabat keluarga yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.